Mari kita membaca kitab suci dari Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal pertama. Kita membaca bersama-sama dari 14 sampai 17 satu kali lagi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Terjemahan lain, firman itu telah menjadi daging dan hidup di tengah-tengah kita, dan kita telah melihat dari anugerah dan dari kebenaran. Kita juga melihat kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Allah Bapa. 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang ku maksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia dan telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Semua membaca 16 dan 17. Kita membaca bersama-sama semua. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, celikanlah mata kami, berilah keterbukaan hati kami untuk menyambut, menerima sinar cahaya yang Tuhan akan cerahkan melalui firman yang hidup ke dalam hati sanubari kami masing-masing, untuk menghidupkan kerohanian kami supaya kami berjalan di bawah cahaya Tuhan. Dengar doa kami dan pakai hamba-Mu yang hina ini, berkati kami masing-masing dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Pada minggu-minggu yang lalu kita telah berbicara firman menjadi daging. Saudara-saudara, ini adalah satu kalimat yang begitu jelas, begitu langsung, begitu tegas, yang membedakan agama Kristen dan agama-agama yang lain. Semua agama yang lain adalah manusia yang berdaging mencari firman, tetapi Alkitab mengatakan firman yang menjadi daging. Bedanya adalah arah, bedanya adalah sumber, bedanya adalah titik tolak yang asli. Bukan manusia yang hidup sebagai makhluk yang berdaging di dalam kemelut, kesulitan, pergumulan karena daging bentur dengan roh. Maka kita mau cari apakah yang menjadi kebenaran untuk mengatur hidup kita. Bukan manusia yang sudah hidup di tengah-tengah dosa, tengah-tengah limit, tengah-tengah cengkeraman daripada kejahatan. Lalu kita mengeluh dalam hati, lalu kita mau mengetahui bagaimana menuju ke tempat. Di situ kita terlepas daripada dosa dan kita menemukan kebenaran. Itu titik tolak dari manusia. Itu sumber permulaan dari manusia. Itu inisiator adalah manusia. Manusia mencari kebenaran, itu agama. Tetapi Alkitab mengatakan bukan. Firman menjadi daging, kebenaran mencari manusia. Itulah iman Kristen. Jikalau kita menamakan diri orang Kristen, tidak bisa membedakan, dan kita tidak sadar, tidak mengetahui apakah yang menjadi keunikan iman kita, maka kita terlebih kasihan dari orang yang bukan Kristen. Tadi di atas kapal terbang ada seorang duduk di pinggir saya, dan dia bicara-bicara. Dan ada lagi seorang hari ini bicara sama saya. Waduh, tak karu-karuan. Ada orang yang ikut satu gereja, saya tidak sebut gereja apa. Pendetanya mengatakan, berilah pantermu, akhirnya engkau akan mendapatkan itu mercy, akan mendapatkan itu Toyota yang paling besar. Apa itu? Toyota yang lebih besar dari Kijang biasa. Apa itu namanya?
Hah? Bukan Alphard, lebih besar lagi. Land Cruiser. Kasih Panther dapat Land Cruiser. Seperti kasih ikan kecil dapat hiu, begitu. Saudara-saudara. Lalu ada seorang yang bawa Panther pergi ke gereja. Setelah selesai digerakkan oleh Tuhan katanya. Lalu Panthernya diserahkan. Pagi-paginya dikasihkan pendetanya. Aku tergerak, aku serahkan. Dengan mengharapkan kapan-kapan dapat Land Cruiser. Akhirnya pulang sampai di Roma. Suaminya tanya, mana mobilmu? Dia diam-diam. Dia tidak ngomong. Loh, di mana mobilmu? Dia diam-diam. Dia mengharapkan besok. Baru kasih tahu lu ya. Ini loh Land Cruiser. Saya menjawab, akhirnya dapat sepeda kali. Dijawab, akhirnya sepeda pun tidak ada. Hilang. Nah saudara-saudara, yang untung siapa? Pendeta pembohong. Pendeta yang pakai firman Tuhan dibalikkan untuk mencari duit, untuk membuat gereja kaya, dan orang Kristen menjadi kecewa. Banyak orang Kristen menjadi kecewa karena apa? Mereka ditipu oleh semacam motivasi agama. Ini manusia mau dapat berkat, mau mendapat anugerah, dan caranya apa? Engkau memberikan umpan, mereka memberikan investasi yang kecil, nanti akan menjadi besar. 20 tahun yang lalu seorang mengatakan, perpuluhan itu begitu, baru gua ngerti. Dari kecil saya tidak rela memberikan perpuluhan. Ternyata saya dengar khotbah baru tahu, perpuluhan adalah kasih Tuhan 10, Tuhan kembalikan 100. Tuhan goblok banget ya. Kalau kamu beli barang, kembalinya pasti lebih kecil daripada yang kau berikan. Ini engkau kasih Tuhan 10, Tuhan kasih 100. Coba persembahkan 10 juta, nanti dapat 100 juta. Siapa tidak mau menjadi orang Kristen? Kalau itu memang adalah kekristenan, maka seluruh dunia dari dulu jangan menjadi orang Kristen. Nah, semua menjadi Kristen, semua pakai Land Cruiser. Saudara-saudara sekalian, itu pembohong. Itu adalah ajaran yang tidak bertanggung jawab. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan seperti itu. Memang ada kalimat-kalimat seperti itu. Barang siapa yang serahkan semuanya lalu mengikut aku akan memperoleh sampai 100 kali lipat ganda dan mendapat hidup yang kekal. Tetapi saudara-saudara, waktu engkau memberikan segala sesuatu dengan sifat self-sacrifice, dengan motivasi bukan mau mendapatkan 100 kali lipat ganda, karena engkau bersungguh-sungguh murni mau memberi, mau sacrifice, Tuhan tidak akan lupakan engkau. Tetapi ini sudah disalahgunakan. 10 itu dibalikkan. Engkau beri dulu 10 dikasih 100. Engkau memberikan 100 dikasih 1000. Engkau memberikan 1000 dikasih 100.000. Engkau memberikan 100 juta dikasihkan 1 miliar. Karena itu namanya perpuluhan. Ini selalu dibalik. Prinsip Alkitab selalu dibalik. Jangan sembarangan membalikkan firman Tuhan. Kalau saya mengatakan manusia kakinya 2, jangan balik yang kaki 2 manusia. Yang kaki 2 itu mungkin ayam, mungkin bebek, mungkin angsa. Manusia kaki 2, betul tak? Maka yang kaki 2 manusia salah. Jangan membalikkan. Firman Tuhan ada urutannya. Mengetahui urutan, mengetahui titik relasi, mengetahui siapa dulu, siapa belakang. Itu penting sekali. Bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu, baru dia sungkan balas cinta kasih kepada kita. Alkitab mengatakan, tapi dia terlebih dahulu mengasihi kita, baru kita memakai kasih yang diberikan kepada kita untuk mengasihi Tuhan kembali. Semua prinsip di dalam urutan dulu, belakang, penting, tidak penting, mutlak, relasi, relatif, dan semua relasi hubungan antara satu dengan lain itu harus dimengerti secara prinsip Alkitab itu sendiri. Kalau tidak, kita menjebak diri dan kita ditipu oleh iblis. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita kembali membacakan, inilah urutan Tuhan yang cari manusia, itu keselamatan. Manusia mencari Tuhan, itu katanya agama. Agama-agama adalah manusia yang berusaha mencari, memilih, mendekati, akhirnya mereka menemukan Tuhan. Jikalau manusia yang mencari Tuhan, jikalau manusia yang menemukan Tuhan, seolah-olah Tuhan Allah sudah hilang. Kita yang membawa kita kembali ke rumah.
Kalau kita mencari Tuhan dan kita menemukan Tuhan, seolah-olah pikir Allah itu sudah menghilang. Akhirnya kita tolong dia, boleh bawa dia kembali ke rumah. Bukan Allah yang hilang. Allah tidak pernah hilang. Allah tidak pernah tersesat. Allah tidak perlu dicari. Kalau saya kehilangan pen, saya tanya, saya cari pen atau pen cari saya? Nggak ngerti? Saya cari pen, bukan kamu ya. Saya kehilangan pen, saya cari pen, bukan pen cari saya. Maka manusia dalam status kehilangan. We lost our direction, lost our eternity, lost our spirituality, lost our relationship with God. That is the reason God took the initiative to seek after us. Bukan kita yang mencari Allah. Itu sebab daging mau menemu firman. Itu motivasi agama. Firman menjadi daging, itulah keselamatan. Jadi ayat 14, ayat 4, ayat 9, ayat 1, ayat 14, ayat 18. Ini semua ada statement-statement yang luar biasa, menggempakan seluruh dunia agama. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat yang merupakan seluruh proklamasi daripada statement iman Kristen, kita melihat sesuatu prinsip yang tidak pernah kita perlu berkompromi, yaitu Allah inisiator. Firman menjadi daging. Firman hidup di tengah-tengah kita, sehingga kita harus mengetahui bagaimana di antara semua yang berdaging ini menemukan satu di antara semua, justru dia adalah Allah. How can we know among so many people, millions of people with flesh, among them there's one who is God became flesh? Bagaimana menemukan? Maka metode daripada Yohanes adalah diuji daripada anugerah yang dinyatakan, kebenaran yang diberitakan, dan kemuliaan yang kita lihat daripada hidupnya. Dengan tiga hal ini, bandingkan hati murah Kristus dengan orang lain seluruhnya, maka engkau menemukan no one is like Jesus. Kedua, bandingkan kata yang keluar dari mulut Yesus Kristus dengan semua firman khotbah yang dikatakan oleh semua pendiri agama. Engkau akan mendapatkan satu konklusi. There was no one as Jesus Christ. Ketiga, bandingkan apa yang dinyatakan manifestasi kemuliaan hidup Yesus Kristus dan moralnya dengan semua orang yang pernah hidup di dalam dunia. Engkau mendapatkan satu kesimpulan. There was no one like Jesus Christ. Tak ada orang seperti Yesus Kristus. Tak ada orang mempunyai anugerah sebesar dia. Tak ada orang mempunyai kebenaran setepat dia. Tak ada orang mempunyai kemuliaan selimpah dia. Dari tiga metode ini, maka Yohanes mengatakan, I know He is God. He is the Word who became flesh, live among us, in the midst of us, and full of glory, full of truth, and full of grace. Yesus menyatakan mercy, menyatakan kemurahan, menyatakan anugerah, menyatakan perhatian, menyatakan sesuatu kebesaran hati, tidak mengerti semua orang, memberikan kemurahan kepada semua orang yang datang kepada dia yang tidak ada bandingnya. Yesus mengatakan kalimat-kalimat yang mengandung kebenaran, yang begitu sempurna, yang begitu tegas dan begitu benar, yang tidak ada bandingnya. Yesus menyatakan, mengutarakan moral, suci, kebajikan, keadilan, dan cinta kasih yang tidak pernah ada bandingnya. Dari tiga metode ini, Yohanes mengatakan, now I know He is God. He is the God who became flesh. He is the God who became human being. Manifest the glory and the truth and the grace of the eternal God within us. Because He lived among us. Dia hidup di tengah-tengah kita. Lalu di sini kita melihat setelah selesai 14, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru. Perhatikan, 14 adalah kesaksian daripada Yohanes, 15 juga kesaksian dari Yohanes, tetapi dua Yohanes. Yang 14 ada kalimat Yohanes Rasul, yang 15 adalah kalimat Yohanes Rasul tentang kesaksian yang keluar dari mulut Yohanes Pembaptis. Jadi 14 is the witness of the John the evangelist.
15 is the witness of John the Baptist. Maka dia mengatakan, Yohanes, ini adalah Yohanes Pembaptis, memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus dengan kata ini. Nah saudara-saudara, engkau membandingkan ayat ke-15 disambung dengan ayat ke-19, maka engkau menemukan 2 kali dibicarakan Yohanes Pembaptis bersaksi bagi Kristus dengan kata-kata yang di dalam 2 bagian ini berbeda sedikit. Bukan beda maknanya, beda kalimat-kalimatnya. Di sini Yohanes mengatakan, aku sudah pernah berkata kepadamu, dia yang datang di belakang saya adalah yang sebenarnya sebelum saya, karena dia memang sebelum saya. Nah kalimat yang begitu singkat melintasi sejarah, memutarbalikkan fenomena dan realita adalah teknik daripada Yohanes berbicara. Saudara, kalau melihat satu lukisan yang dilukiskan oleh Matthias Grunewald, saya sudah pesan, sudah suruh orang lukis, sudah jadi dan sudah bawa ke Indonesia. Yesus dipaku di atas kayu salib, dan ada seorang di pinggir begini, bawa kitab tangannya begini, menuju kepada Yesus yang dipaku di atas salib. Di bawahnya ada seekor domba, dan domba itu pikul salib. Jarang ya lihat domba pikul salib. Domba kecil di situ, belakangnya satu salib. Lalu di atas orang yang pakai baju unta, itu kulit unta, dan dengan serius memegang kitab dan tuju kepada dia, seolah dia mengerti seluruh perjanjian lama, dan sekarang menunjukkan inti seluruh perjanjian lama dituju kepada fokus perjanjian baru. This is the one. This is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jadi Yohanes di sini berdiri di pinggir salib dengan seekor domba di bawah, pegang kitab suci tangan kiri, dan tangan kanan menunjuk kepada Yesus yang penuh sengsara. Saudara-saudara, waktu saya pertama kali melihat gambar itu, hati saya ngeres luar biasa, karena tangan Yesus itu diperpanjang seperti skala tidak benar, tapi dengan bengkoknya, susahnya, sampai jari-jari itu seperti berbicara, terlalu sakit. Kakinya itu begitu kena paku, seurannya melungker, seluruh kaki itu menjadi bengkok, seperti saya tidak bisa tahan lagi. Lalu dia dengan tenang, kaki tangan begitu menyatakan kesakitan, mukanya begitu rela, dan mata ke bawah. Mahkota duri membuat seluruh kulit-kulit di atas ini sudah berlubang-lubang, darah turun ke bawah, dan di tengah kerelaan dia seolah-olah menerima penderitaan dengan tidak bersungut-sungut, dengan segala kerelaan untuk mati bagi manusia, dan seluruh badan penuh dengan bilur-bilur dengan bekas daripada itu, seperti duri-duri yang masuk ke dalam daging, dikeluarkan, cambukan itu mengakibatkan pecah-pecahnya tempat. Waktu saya minta seorang dicongkok gambar itu, setelah dia gambar selesai, dia sengaja bikin tidak begitu mengerikan. Itu yang saya kecewa. Justru memang aslinya mengerikan, tapi dia bilang, sampai mati saya tidak mau gambar-gambar ini lagi. Lalu saya tanya, kenapa ya orang itu pelukis mengatakan, di dunia kok ada kekejaman kayak begini. Waktu saya gambarku hati tidak enak sekali. Ini apa ini? Ini bukan orang Kristen. Ini apa artinya? Orang disiksa kayak begini. Kemanusiaan itu sudah tidak ada. Dia pernah mengikuti revolusi kultural, dan dia tahu waktu cultural revolution begitu kejam, tapi dia tidak sangka ada yang lebih kejam. Jadi Yesus dipaku sampai seluruh peluntir tangan kakinya, seluruh badan yang begitu menjadi penderitaan yang diutarakan melalui urat-urat yang peluntir yang sangat menakutkan. Dia mengatakan sampai mati, aku tak mau gambar lukisan ini saja. Tapi sebelum dia ngomong kalimat itu, sudah dilukis. Dan saya sudah dapat, saya sudah bawa pulang. Saya akan menyuruh pelukis yang lain, kalau mungkin, bikin lebih ngeri lagi. Supaya apa? Supaya setia kepada aslinya, supaya orang lihat mengetahui. Pernah ada seorang pelukis di Jerman yang namanya Matthias Grunewald, seorang namanya Matius yang berada di satu desa kecil yang namanya Grunewald.
pada waktu dia baca kitab suci, kita mendalam, dia begitu mengerti. Akhirnya utarakan lukisan itu di dalam satu altarpiece di belakangnya mimbar dari satu gereja di Jerman sudah ratusan tahun seperti itu. Saudara-saudara, nah, saya mau tanya, pertama kali saya lihat, kenapakah Yesus dipaku di atas kayu salib, lalu Yohanes dibawa? Coba tanya, waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, Yohanes masih hidup tidak? Jawab. Yohanes masih hidup tidak? Hah? Tidak. Yohanes berkhotbah kira-kira 1 tahun dia sudah dipenggal kepalanya. Yohanes khotbah setengah tahun, Yesus baru keluar khotbah karena Yesus di belakang dia. Menyusul setelah 6 bulan. Lalu Yesus berkhotbah 3 tahun setengah, Yesus dipaku di atas kayu salib. Sehingga pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, Yohanes itu sudah mati sebelumnya. Kira-kira 3 tahun sebelumnya dia sudah meninggal dunia. Tetapi mengapa Matias the Grunewald menggambarkan Yohanes masih hidup dan menunjukkan this is the Lamb of God? Di sini dia memutarkan sesuatu konsep kita yang terkurun di dalam batasan waktu. Dia berusaha melepaskan kita keluar dari keterbatasan waktu itu untuk kita bebas mengerti kebenaran yang kekal yang tidak diikat oleh waktu. Mama saya umur 68 meninggal dunia. Pada waktu dia hampir umur 60, kakak perempuan saya mati dulu. Nah, saudara-saudara, mama saya sedih sekali melihat anak perempuan yang jauh lebih muda dari dia mati sebelum dia. Sehingga orang tua menghantar jenazah orang muda. Itu satu kesedihan yang begitu menderita bagi orang tua. Dan saya mau tanya, di dalam sejarah, siapa lahir dulu? Mama saya lahir dulu. Siapa mati dulu? Kakak saya mati dulu. Jadi siapa lebih kuno dari siapa? Secara lahir, mama saya lebih tua dari kakak saya. Secara mati, kakak saya lebih duluan banyak tahun daripada mama saya. Ngerti maksud saya? Dan di sini kita melihat waktu yang menggilir kita di dalam proses hidup, ada permulaan dan akhirnya. Itu adalah waktu yang sedang mengisi, sedang menampung manusia yang bersifat kekekalan. Mama saya mempunyai kekekalan. Setelah lahir sampai mati, bukan habis, sampai selama-lamanya dia ada. Dan dia telah menerima hidup kekal dari Tuhan Allah. Kakak saya juga waktu dilahirkan lebih perlahan daripada mama saya dilahir 20 tahun lebih. Tapi dia lebih cepat mati dan dia masuk ke kekekalan sebelum mama saya masuk ke kekekalan. Nah, dengan demikian di dalam kekekalan, kalau ditanya di dunia siapa datang dulu, mama saya bilang saya datang dulu, dia belakangan. Kalau di surga ditanya siapa datang dulu, kakak saya bilang saya datang dulu, mama baru menyusul. Kalau demikian siapa belakang, siapa duluan. Nah, di sini kalimatnya. Inilah satu kalimat yang di dalam sejarah tidak pernah muncul di buku lain, dan ini keluar dari mulut Yohanes. Aku pernah berkata kepadamu, yang datang belakangan dariku adalah yang sebelumku sudah berada. Karena memang dia ada sebelum aku datang. Jadi come after, he was before me. The one who was before me, he came to this world after me. Sehingga dia mengatakan firman itu menjadi daging. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang ku maksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada ku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Nah, ini membuktikan dia sedang bersaksi tentang Kristus. Dan apa? Bersaksi tentang Kristus di dalam kekekalan pre-eksistensi. Nah, pre-eksistensi ini adalah satu istilah khusus dalam teologi kekristenan. Yaitu sebelum dunia ada, sudah ada yang sesuatu. Sebelum dunia muncul, sudah ada yang melampaui keberadaan dunia, yaitu Tuhan Allah sendiri. Ini kita kalau belajar sejarah, kita mempunyai satu istilah prehistorik.
yang melampaui sejarah, yang mendulu daripada sejarah, yang lebih dahulu dari sejarah. Boleh disebut sebagai sejarah? Tidak, pasti sebagian dari sejarah bukan. Tapi arti prehistorik, arti prehistory berarti sebelum manusia mengetahui bagaimana mencatat peristiwa-peristiwa sejarah, sudah terjadi peristiwa-peristiwa yang belum dicatat. Sehingga yang belum dicatat itu betul-betul pernah terjadi, betul pernah menjadi event yang exist, yang berada. Tetapi kita tidak tahu karena apa? Tidak ada catatan. Karena tidak ada catatan, maka peristiwa itu menghilang. Bukan karena manusia belum mencatat, maka peristiwa itu belum pernah terjadi. Pernah terjadi sebelum manusia mencatat sejarah. Itu namanya prehistory. Itu namanya prehistoric events. Tetapi saudara-saudara sekalian, kita melihat di dalam ayat ini, Yohanes orang pertama yang mengatakan, the one who come after me was original before me, because he existed before me. Nah, kalimat ini tidak bisa dimengerti oleh orang biasa. Itu sebab dua orang yang saya sekarang ambil contoh, Matthias Grunewald menggambar waktu Yesus mati, muncullah Yohanes yang sudah mati sebelumnya. Sehingga bagi dia waktu di dalam sejarah tidak penting, makna di dalam kekekalan baru penting. Dengan sekali lagi, itu kronologi di dalam sejarah tidak penting, tapi makna di dalam kekekalan baru penting. Yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis adalah satu fakta, adalah satu hal kekal yang tidak bisa diikat oleh waktu. Meskipun dia datang sesudah saya, tapi keberadaan saya adalah sebelum saya. Meskipun engkau lihat dia lebih belakangan daripada saya, tapi aku tahu dia lebih duluan dari saya. Dengan demikian dia memberikan kesaksian kepada rencana Allah yang kekal, bukan dilihat dari fenomena sejarah yang sementara. Dia dalam menjadi saksi kebenaran Allah, rencana kekekalan Allah sebelum dunia diciptakan, dengan kalimat, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Saudara-saudara, demikian juga di dalam foto-foto daripada orang seperti Raffaello, kadang-kadang muncul hal sebegini, yaitu sejarah dibalikkan sehingga yang dulu muncul di dalam keadaan belakang. Ini semua sama artinya, yaitu arti daripada kesaksian bagi peristiwa kekekalan yang urutannya di dalam kronologi sejarah adalah terbalik. Yohanes orang pertama mengatakan, the one who come after me was original before me. Dan kalimat ini baru dikatakan oleh Yesus Kristus di pasal ke-8. Pasal ke-8 berbeda dengan semua yang lain, karena di situ pada waktu Yesus bicara di dalam perdebatan dengan orang Yahudi, khususnya orang Farisi, muncul satu kalimat. Yesus berkata, nenek moyangmu Abraham mengharapkan satu hari ketemu saya. Waktu dia melihat dari jauh dan dia melambai-lambai dengan sukacita menanti aku. Mereka kaget. Hah? Nenek moyang kita pernah mau kelihatan kamu dan menemukan harimu. Siapa kamu? Kalau saya berkata kepada saudara, pada waktu saya makan siang sama Bapak Diponegoro, dia tanya tentang Indonesia kapan merdeka. Engkau bilang, Stephen tong gendeng Diponegoro sudah mati lama. Dia makan siang sama dia. Atau saya mengatakan saudara, pada waktu satu hari saya makan minum kopi sama Kongfucu di Kopitiam begitu ya. Nah engkau mau pikir dulu, Kongfucu kapan hidupnya? Itu kan orang sudah mati 2000 yang tahun lalu. Ini orang gila mengatakan kalimat ini. Lalu mereka langsung protes. Orang Farisi protes Yesus. Kau belum umur 50, padahal belum umur 34. Kenapa umur 34 dianggap umur 50? Karena kelihatan lebih tua dari seharusnya. Berbahagialah orang yang kelihatan lebih tua dari umurnya, karena orang semacam ini lebih mirip Yesus. Ya kan? Yesus belum umur 33, dianggap seperti orang umur 50. Karena apa? Karena dia kerja berat, melayani Tuhan, maka umurnya kelihatan lebih tua dari seharusnya.
Engkau yang awet muda sudah umur 80 masih kelihatan umur 18, cilakalah kamu. Karena kamu tidak melayani Tuhan awet terus. Itu tak bagus. Yesus umur 33 belum selesai, sudah kelihatan seperti umur 50. Maka mereka mengatakan, belum umur 50 engkau pernah lihat Abraham? Yesus menjawab, sebenarnya dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ada Abraham saudara saya, langsung mereka ambil batu mau melempar dia, mau membunuhnya. Kamu orang gila, orang sinting, orang sombong. Kau kira kamu lebih tua dari Abraham. Sebenarnya itu sama seperti apa yang dikatakan Yohanes, yang datang sesudah saya adalah berada sebelum saya. Yang datang belakangan daripada saya, sesungguhnya dia adalah ada sebelum saya berada. Nah, ini orang Israel tidak pernah mengerti. Pada waktu Yesus mengatakan kalimat itu, dia mengatakan satu kalimat yang menjadi tabu, yang tidak boleh dikatakan oleh manusia, yang tidak boleh diucapkan oleh mulut manusia dan bahasa manusia, yaitu I am who I am. I am who I am. Berarti I am not submitting myself to the process of time. I am the one who is above the procedure of time, the procedure of chronology. I am who I am. Saudara tidak bisa mengatakan I am who I am. Engkau cuma mengatakan I was a boy, now I am a man, and I will be a corpse. Saya dulu adalah seorang bayi, sekarang saya adalah manusia dewasa, besok akan menjadi orang mati. Itu yang bisa kau katakan. Engkau tak mungkin mengatakan I am who I am. Aku adalah yang berada pada dirinya, yang tidak ada past, tidak ada future. Everything in my life is presence. Saudara-saudara, kalimat itu hanya Tuhan boleh berkata. Dan hanya Tuhan boleh berkata. Itu namanya ego me. Dari di dalam Alkitab, orang-orang Israel mengetahui Allah adalah satu-satunya berkualitas, satu-satunya bersyarat, satu-satunya yang berkualifikasi mengatakan aku adalah yang kekal dan sampai kekal adalah aku. Sehingga tidak ada past, tidak ada future yang menjadi aku berada di bawah kronologi yang berproses. Ada lewat, ada belum datang. Di dalam diriku semua yang lewat itu sekarang, semua yang akan datang sekarang. Bagi engkau yang belum datang, engkau tunggu-tunggu. Bagi saya yang belum datang, semua ada padaku. Bagi engkau yang sudah lewat. Bagi aku yang lewat semua berada di dalam aku. Saudara-saudara, anak kecil mempunyai memori yang sedang mulai menerima sesuatu, dimasukkan, ditumpukan, ditabung. Tetapi tape recorder kalau bisa berbicara, dia akan berkata kepada anak kecil, lu baru mau mengingat sesuatu? Aku sudah catat kalimat papamu semenjak 50 tahun yang lalu. Mengerti maksud saya? Tape recorder got the memory to combine and to collect the data recorded even before you were born. Nah, di sini sesuatu data bank yang ada di dalam komputer memori, di dalam tape recorder itu mengisi sesuatu sebelum kau lahir. Nah, yang disebut Tuhan Allah adalah Allah yang melintasi segala zaman. Yang disebut Tuhan Allah adalah Allah yang tidak tergeser oleh proses waktu. Yang disebut Allah adalah Allah yang menciptakan waktu, dan waktu tidak bisa mengikat dan tidak bisa menggeser Tuhan Allah. Nah, di sini yang paling mengerti ini pertama-tama adalah Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis luar biasa. Yohanes Pembaptis adalah orang pertama di perjanjian baru, memulai satu era yang baru, memulai satu perjanjian yang baru dengan kesaksian langsung pribadi bertemu dengan Yesus. Disinilah dia melampaui semua nabi. Tidak ada nabi yang bernubuat tentang Yesus Kristus yang perjanjian lama berhak menemukan Yesus yang sudah lahir di dunia. Tidak ada nabi yang berkata akan datang Mesias. Setelah mereka ngomong gini, akhirnya mereka diberikan hidup terus menunggu sampai Yesus hadir dan mereka menjadi kawan Yesus. Tidak ada. Yesaya mati, Yeskiel mati, Daniel mati,
Semua nabi yang bernubuat tentang Yesus sudah mati, baru Yesus lahir. Satu-satunya nabi sekaligus memberikan nubuat tentang Yesus, sekaligus diberikan kesempatan bertemu dengan Yesus, hanya Yohanes. Dan Yohanes telah memberitahu kepada seluruh dunia tentang di dalam kesementaraan bagaimana bersaksi bagi para kekekalan. Karena yang datang belakangan saya adalah Dia yang sebenarnya sebelum saya. Sebelum saya berada, Dia sudah ada dari kekekalan itu. Kalimat yang seperti ini yang boleh kita mengerti itu muncul di dalam Mazmur pasal 90 ayat 1 dan 2. Sebelum dunia diciptakan, sebelum gunung dilahirkan, sebelum bumi dijadikan, dari kekal sampai kekal, Engkaulah Tuhan. Jadi gunung lebih tua dari kita. Gunung melihat, kalau bisa lihat, orang ini lahir pada tahun ini, lalu berapa puluh tahun orang ini mati, dikuburkan di dalam perutnya dia. Gunung itu mengkuburkan banyak orang. Gunung itu melihat, lu lahir setelah aku ada, lu mati sebelum aku tidak ada. Jadi aku terus ada, aku jauh lebih panjang, jauh lebih lama keberadaanku. Kamu hanya muncul pada tahun, misalnya tahun 1985 kau lahir. Lalu 2020 engkau meninggal dunia. Engkau hidup di dunia cuma 35 tahun. Tetapi aku gunung, sebelum kau lahir aku sudah ada. Setelah kau mati, saya masih tetap ada. Di dalam keadaan dunia yang agak lama dari hidup manusia yang pendek, sekarang ada loncatan di mana Mazmur mengatakan sebelum langit diciptakan, sebelum dunia dijadikan, sebelum gunung dilahirkan, ya Tuhan, Engkau dari kekal sampai kekal, Engkau adalah Allah. Nah, ini yang dimengerti oleh Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis mengajak kita jangan mengenal Yesus dari proses sejarah, jangan mengenal Yesus dari fenomena kelihatan, jangan melihat Yesus melalui kedagingan. Meskipun Dia adalah Allah yang menjadi daging, jangan mengenal Dia sebagai daging dan lupa Dia adalah Allah. Firman menjadi daging, ayat 14. Dan di dalam daging ini adalah sifat ilahi di dalam kesaksian Yohanes. Lalu ayat 15, Yohanes Pembaptis mengatakan, Dia yang kelihatan belakangan saya sebenarnya mendahului saya, karena Dia memang ada sebelum saya. Ini kesaksian membawa kami keluar daripada sejarah, masuk ke dalam satu dunia kekekalan, melintasi kronologi, melintasi limitasi, melintasi akan prosedur, melintasi akan fenomena, dan kita dibawa ke dalam kekekalan. Saudara-saudara, lalu ayat ke-16 di sini dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Atau terjemahan lain, from grace to grace we receive all the abundance from Him. Saudara-saudara, di dalam diri Yesus Kristus kita melihat grace dari anugerah ke anugerah ke anugerah ke anugerah. Nah, ini mau ngomong apa ya? Berarti hidup berkelimpahan hanya karena kasih anugerah Tuhan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Nah, ini kalau dimengerti dari itu Yohanes pasal 10 ayat 10, maka di situ Yesus berkata, I come to give you life and give you abundant life. Aku datang memberikan hidup, bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan. Jadi bukan hanya diselamatkan hidup itu akan berlimpah. Hidup yang limpah sama hidup yang papa, sama-sama tapi lain. Saudara-saudara, hidup yang limpah itu bukan saja bisa hidup secara terdiri di dalam diri sendiri dengan menyukupi diri, memelihara diri, tegak pada diri, tetapi masih mempunyai kekuatan lebih-lebih untuk menolong orang lain. Hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang mengalir anugerah tidak habis-habis, karena kelimpahan anugerah berada menjadi sumber di dalam Dia. Saudara-saudara, saya tidak sadar ayat ini sampai satu kali tahun 71, ketiga kali saya tabrak, ketiga kali gegar otak. Otak saya ini sudah menjadi
kelapa kopior. Ini kepala kopior. Karena sudah pernah kocak 3 kali. Pertama kali kocak saya hampir mati. Lalu 40 hari tidak bisa goyang. Puji Tuhan belum rusak otaknya. Sampai sekarang masih bisa khotbah. Ya, karena Tuhan pelihara. Itu tahun 65. Tahun 68 tabrak sekali lagi. Kocak lagi. Brain concussion kedua kalinya. Kali itu 31 hari. Ada maju kan? Kali pertama 40 hari. Kali kedua 31 hari. Kali ketiga tahun 71 sekali lagi tabrak. Dan kali itu cuma 16 hari. Lebih maju lagi. Setiap kali maju. Sekarang kocak 3 hari sudah selesai. Sudah. Ini kepala kopior yang sudah pernah dikocak kacirkan. Diizinkan oleh Tuhan. Setan mau merusak otak saya. Karena dia tahu otak saya akan menghasilkan banyak kebenaran untuk merubah begitu banyak orang di dunia. Kalau ini dikocakkan jadi kopior, Stephen Tong tidak bisa pikir, maka gereja akan dihancurkan, banyak orang akan dirugikan. Tapi Tuhan tidak mengizinkan. Akhirnya 1 kali kocak, tahan 40 hari. Kedua kali 31 cukup. Kali ketiga 16 hari sudah sembuh. Dan sekarang nak kocak-kocak lagi. Saya masih ingat pertama kali sudah brain concussion 9 bulan dah sembuh. Meskipun 40 hari kemudian saya sudah bisa ngomong, sudah bisa ngajar, sudah bisa menjadi dosen di sekolah teologi. Tapi kadang-kadang mendadak pusing dan seluruh dunia putar. Saya mesti berhenti, letakkan kepala di atas bantalkah atau di meja kan, tidak goyang sampai kira-kira 20-30 menit baru bangun. Dunia tidak goncang lagi. Saya takut sekali. Seluruh dunia goyang karena dalamnya kocak. Saudara, sekarang tidak. Orang tanya, Pak Alwi tanya, Pak Tong, engkau selama hidup pernah kepala sakit? Saya bilang, tidak pernah. Benar loh. 68 tahun lebih 9 bulan. Tidak pernah kepala sakit. Boleh juga ya. Jadi apa yang ada? Kepala pusing. Lalu mereka ketawa semua. Pak Tong tidak pernah kepala sakit, cuma kepala pusing. Memang banyak hal yang bikin saya pusing, termasuk kamu yang kurang ajar ya. Bikin saya pusing. Tapi tidak pernah kepala sakit. Tuhan melatih seperti ini. Nah saudara-saudara, waktu saya kepala gegar otak, saya merasa khususnya tahun 71, saya berada berbaring di tempat tidur. Dan saben hari sikat gigi pun tidak bisa. Karena begitu sikat goyang kepala. Coba engkau bisa tidak goyang kepala? Susah kan? Begitu goyang sedikit mulai sakit lagi. Jadi saya tidak bisa sikat gigi. Lalu ada suster yang datang sikat gigi. Setiap kali disikat gigi oleh orang lain, saya jengkel sekali. Ada apa sikat gigi kok perlu orang lain matanya lihat saya gini-gini? Biasanya sikat sendiri tutup mata pun bisa. Nah baru itu saya baru rasa waktu saya limpah hidupnya, waktu saya sehat lari ke sini, ke sana, khotbah, naik mobil, turun mobil, naik bus, turun bus, naik kapal terbang, turun kapal terbang, naik mimbar, turun mimbar, begitu bebas. Pada waktu hidupnya tidak lagi berlimpah, hidupnya begitu papa. Akhirnya cuci muka pun dikasih sabun oleh orang lain, digosok pelan-pelan, tidak boleh keras, karena hampir di pinggir tengah-tengah hidup dan mati. Hidup tidak? Hidup. Limpah tidak? Tidak. Hidup tidak? Hidup. Hidup limpah, hidup sehat? Tidak. Hidup kurang sedikit mati. Itu namanya hidup yang tidak berlimpah. Saudara-saudara, banyak orang Kristen tidak selamat kan? Tidak. Selamat sih selamat. Hidupnya penuh kemakmuran? Tidak. Persis di pinggiran mati dan hidup. Persis di margin di situ. Saudara-saudara, banyak orang yang paling penting masuk surga. Engkau akhirnya menjadi orang Kristen. Persis masuk surga. Seperti orang naik kelas yang terakhir. Tadi saya karena lupa tulis atau kartu imigrasi. Jadi sudah antri lama sampai di tempat itu suruh mulai lagi. Saya bilang saya segera tulis, saya kembali ke sini. Oke. Jadi saya tulis karena tidak ada waktu. Saya tulis sama separuh. Begitu sampai di pintu, pintunya dirubah pintu lain. Saya lihat itu E7.
Tapi E7 tidak ada orang. Semua sudah masuk ya. Saya masuk E7, ada orang di sini. Sekarang ganti E4. Saya kembali ke E4 sampai di situ. Seorang melotot saya. You are the last passenger. You yang terakhir. Saya mengatakan, you change the gate. I didn't know that. Lalu saya masuk. Nah, tetapi masuk terakhir, toh masuk, betul nggak? Meskipun terakhir tapi masuk kan? Ya, jadi itu banyak orang Kristen seperti ini. Masuk surga, masuk last one. Masuk enggak? Masuk. Nomor berapa? Nomor terakhir. Begitu ya. Hidup enggak? Hidup. Hidup bagaimana? Ini. Ya. Hidup loyo, hidup tak sehat. Tuhan bilang tidak. I come to give you life and give you abundant life. Berapa orang sih yang hidup yang limpah? Hidup yang penuh sukacita, yang hidup membagikan bahagia, membagikan anugerah, membagikan kesaksian, membagikan kebenaran, membagikan firman kepada orang lain. Saudara-saudara, ada satu orang bilang sama saya, Pak Tong, saya juga ingin saksi untuk Tuhan, tapi mulut saya itu tidak bisa ngomong-ngomong para balik kalimat itu aja. Saya juga menginjil orang. Bagaimana yang kamu menginjili? Percaya Tuhan, besok masuk surga. Gitu, apalagi? Ya itu. Jadi dia balik mau bersaksi, balik mau bersaksi, balik mau mengenalkan Kristus kepada orang lain. Tapi tidak ada, cuma kalimat itu. Seorang murid saya setelah selesai studi 4 tahun sekolah teologi, masuk ke ladang menjadi hamba Tuhan. 1 tahun kemudian tulis surat, Pak Tong, apa yang saya pelajari 4 tahun di sekolah sudah selesai khotbah 1 tahun, habis. Kalau dia mau melayani 40 tahun, dia mesti sekolah 160 tahun. Karena dia sekolah 4 tahun, habis 1 tahun. Kalau mau sekolah 4 tahun, baru 1 tahun, 40 tahun, baru 10 tahun. Kalau dia mau melayani 40 tahun, dia mesti sekolah 160 tahun. Saya berkata kepada dia, tidak. Janji Tuhan adalah memberikan hidup yang berkelimpahan. Saya maafkan katakan kalimat, kesempatan saya dengar khotbah lain seumur hidup cuma 3 tahun. Saya umur 17 menyerahkan diri, lalu mulai dengar khotbah. 3 tahun kemudian saya masuk sekolah teologi. Begitu masuk sekolah teologi, 1 tahun sudah dipanggil bikin KKR di mana-mana di seluruh dunia. Dari tahun 65 saya mulai melayani seluruh Indonesia. Tahun 68 mulai melayani Singapura. Tahun 70 mulai melayani Taiwan, Hong Kong. Tahun 73 melayani akan Amerika. Tahun 69 mulai melayani akan Eropa. Dan sampai sekarang saya hampir tidak ada kesempatan dengar khotbah. Setiap hari Minggu jam khotbah saya yang khotbah. Lalu dari mana bahannya? Puji Tuhan, dia menjanjikan memberikan hidup yang berkelimpahan. Puji Tuhan menjanjikan lebih berbahagia orang memberi daripada yang menerima. Jadi saya seumur hidup kesempatan dengan khotbah baik-baik cuma 3 tahun. Sesudah itu melayani sudah lebih dari 52 tahun, lebih 1 bulan setengah sampai hari ini. 52 tahun terus khotbah. Habis tak? Tak habis. Minder tak? Tak minder. Takut tak ada bahan? Tak takut. Mana saja, kapan saja, di dalam kebaktian bagaimana saja, kepada negara apa saja. Sekali aku berdiri di situ, aku tahu hidup berlimpah itu mulai bekerja. Ini namanya from grace to grace, from grace to grace, from grace to grace. Gratia, 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 gratia. Saudara-saudara, berpuluh-puluh tahun tidak habis berkhotbah, lalu seumur hidup terus membagikan anugerah kepada orang lain. Unceasing sharing, unceasing give out your life to others, because the abundantness of the grace of God is promised and is given in our life. Saudara harus percaya, kalau engkau betul-betul mengikut Tuhan, betul-betul mencintai Tuhan, tidak habis-habisnya anugerah Tuhan memberi kekuatan kepada engkau untuk memberi. Banyak orang cuma mengerti anugerah itu menerima. Tuhan kasih saya uang sebanyak mungkin, itu anugerahmu. Itu miskin, itu tidak penting. Saudara-saudara, di dalam 5-6 minggu ini sudah lebih 5 orang yang paling kaya atau paling penting bunuh diri di dunia.
Semua orang milioner, orang penting. Ada yang sampai bawa mobil, sampai pinggir kereta, lalu berbaring di situ supaya digilas. Sudah tahu enggak? Ada dengar enggak? Baru di dalam 1-2 bulan ini orang paling kaya yang di Jerman, yang di Inggris satu-satu bunuh diri. Saudara-saudara, kekayaan bukan dihitung dari uang. Kekayaan bukan dihitung dari kuasa. Kekayaan dihitung daripada anugerah Tuhan dan firman yang berada di hidupmu, bagaimana limpah adanya. From grace we receive the grace upon grace. Saudara-saudara, di Alkitab ada 4 kalimat yang mirip ini. Pertama, from strength to strength. Kedua, from grace to grace. Ketiga, from faith to faith. Keempat, from glory to glory. Kalau kita bisa bikin satu seminar 4 malam, 1 malam 1 tema, itu akan menjadi indah sekali. Pengertian 4 kalimat yang mirip di dalam seluruh kitab suci. Saya bicarakan sekali lagi. Pertama, from grace to grace. Kedua, from strength to strength. Ketiga, from faith to faith. Keempat, from glory to glory. Semua ikut saya. 1, 2, 3. From grace to grace. From strength to strength. From faith to faith. And from glory to glory. Indah luar biasa. Ini ada firman Tuhan. Dari anugerah kepada anugerah. Ini tertulis di pasal 1 Yohanes. Dari iman kepada iman. Ini tertulis di dalam Roma pasal 1. Dari strength ke strength, ini tertulis di Mazmur 84. From glory to glory, ini tercatat di dalam 2 Korintus pasal 3. Saudara-saudara, apa mungkin from strength ke strength? Saudara-saudara, kekuatan materi, kalau engkau tekuk dia, engkau dah kuat, engkau terus, akhirnya dia akan makin menjadi tidak kuat. From no strength become more no strength. Tapi manusia lain, manusia bekerja berat, makin kerja, makin kuat. Tangan kanan saudara sama tangan kiri saudara, kuat mana? Nah semua ya, ada orang kuat kiri ya. Kenapa tangan kanan lebih kuat? Karena tangan kanan terus kerja. Tangan kiri malas. Lu yang kerja aja, tangan kanan kerja, jabat tangan. Lu yang jabat aja, dia jabat, angkat barang. Lu yang bawa, dia yang bawa. Kanan kiri pakai cincin, pakai Rolex. Ya. Gua bangsawan, lu kuli. Ya. Ya. Jadi tangan kanan tangan kuli, tangan kiri tangan aristokrat. Ya, akhirnya lu udah kerja pendino Rolex mentereng cik begitu ya, pelan-pelan udah kuat. Tapi yang kerja makin kerja makin kuat. Itu namanya from strength to strength. Tahu enggak? Orang Kristen itu cuma 2 macam. Satu macam yang tidak mau melayani, makin lama makin tidak bisa melayani. Yang mau nikmat makin nikmat makin tidak kuat. Tetapi orang Kristen yang mau melayani, mau mencintai Tuhan, mau berkorban, tidak ada orang karena memberi persembahan menjadi miskin. Tidak ada. Tidak ada orang karena melayani akhirnya menjadi tidak kuat. Tidak ada. Tidak ada orang terus letih lesu akhirnya menjadi orang mati. Tidak ada. Saudara-saudara, cukong-cukongnya tidak kerja, cuma tutup. Akhirnya selain tutup tidak bisa berdiri. Petani-petani yang mesti gini, akhirnya lincah luar biasa. Dia punya engsel ya, yang berada di mana saja, sudah biasa dipakai. Tapi yang gini terus, besok waktu jalannya gini. Model gini, karena engselnya rusak semua. From strength to strength, itu janji Tuhan. From grace to grace, itu janji Tuhan. From faith to faith, itu janji Tuhan. From glory to glory, itu janji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dari anugerah kita menerima anugerah. Perjanjian terjemahan lain, anugerah ke anugerah. Di sini kasih karunia ke kasih karunia. Dari kasih karunia demi kasih karunia, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab terakhir ayat 17 di sini meringkuskan seluruhnya, merangkumkan semua dengan 2 kalimat. Perjanjian lama selesailah, perjanjian baru mulailah. Perjanjian lama intinya
adalah Taurat. Perjanjian baru intinya adalah karunia. Perjanjian lama intinya adalah hukuman. Perjanjian baru intinya adalah pengampunan. Perjanjian lama intinya adalah peraturan yang mengikat. Perjanjian baru ada keselamatan yang membebaskan. Dan saya tanya, siapa mewakili perjanjian lama? Musa. Siapa mewakili perjanjian baru? Yesus. Musa di perjanjian lama memberi apa kepada dunia? Taurat. Yesus di perjanjian baru memberikan apa? Pengampunan dosa. Nah di sini satu pemisah daripada yang lama akan lewat, yang baru sedang datang, tercantum di dalam ayat yang ke-17. Mari kita membaca sekali lagi 14 sampai 17 untuk mengakhiri khotbah pada sore ini. 14 sampai 17 semua membaca. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang ku maksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cintamu, Engkau menghimpun kami, Engkau menarik kami, Engkau mencelikkan mata, Engkau membuka hati nurani kami, supaya kami boleh mendengar, kami boleh menerima, kami boleh mengalami alam semua anugerah di atas anugerah, anugerah yang menuju ke anugerah yang lebih baru. Karena demikian ada cinta Engkau kabar kami. Kami bersyukur untuk apa yang sudah kami dengar. Simpanlah semua ini dalam hati kami sampai kami berjumpa di dalam kemuliaan Tuhan sendiri. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.